Hai semuanya, assalamualaikum, selamat datang di channelnya saya teman-teman. Hari ini saya akan masak lagi. Pertama-tama kita siapkan terlebih dahulu untuk lauknya. Ini saya punya 1 kilo tulang sapi yang udah dicuci bersih. Kita rebus dengan air secukupnya sampai mendidih. Sementara itu kita akan siapkan bumbunya. Nah, ini bumbunya simpel aja ya. Terdiri dari 10 siung bawang merah, 6 siung bawang putih, 1 ruas jari jahe, 1 ruas jari kunyit, 1 sendok teh ketumbar bubuk, setengah sendok teh lada bubuk atau merica bubuk. Nah, ini bumbunya udah bener-bener halus. Sekarang kita sisihkan. Sebagai pelengkapnya di sini ada sejempol kaki lengkuas yang udah digeprek, 2 batang serai yang udah digeprek, 2 lembar daun salam, 6 lembar daun jeruk. Kemudian di sini ada 6 buah cengkeh, ada 6 buah kapulaga, kemudian ada 2 buah bunga lawang, ada 1/4 buah biji pala, 1 ruas jari kayu manis yang udah saya rendam terlebih dahulu ya. Nah, ini udah mendidih. Sekarang kita matikan kompornya, kita bilas ini sampai bersih. Ini saya siapkan air sebanyak 2,5 liter. Kalau udah mendidih, sekarang kita masukkan daging atau tulang sapi yang udah dicuci bersih. Ini kita masak sampai 10 menit aja. Ini saya menggunakan metode 10-30-10 ya teman-teman. Nah, ini udah 10 menit. Sekarang kita diamkan selama 30 menit, rapatkan tutupnya. Sementara itu kita akan tumis bumbu yang udah dihaluskan tadi. Nah, ini masukkan semua bumbu pelengkapnya, ditumis sampai benar-benar harum ya. Kalau udah seperti ini, udah menyusut, sekarang kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya, sebagai pelengkapnya ini saya punya kentang sebanyak setengah kilo yang udah dikelupasin dan udah dicuci bersih. Sekarang kita potong-potong terlebih dahulu kentangnya. Sementara itu kita goreng ini kentangnya sampai benar-benar matang ya, supaya nanti perkedelnya itu nggak cepat basi ya teman-teman. Kalau mau dikukusin juga boleh sesuai selera, tapi saya lebih suka digoreng ya. Nah, ini kentangnya udah benar-benar matang. Sekarang kita angkat dan tiriskan. Nah, ini udah 30 menit ya teman-teman. Sekarang kita cek, ini diaduk-aduk terlebih dahulu. Kalau airnya kurang bisa teman-teman tambahkan. Selanjutnya kita masukkan bumbu yang udah ditumis tadi. Sekarang kita masak lagi selama 10 menit ya. Tambahkan juga kaldu jamur sebanyak 3 sendok teh, garam 3 sendok teh. Nah, ini diaduk-aduk terlebih dahulu. Sekarang kita masak kembali. Sementara itu, ini kentangnya kita haluskan terlebih dahulu ya teman-teman, seperti ini. Kalau udah halus, sekarang kita tambahkan bumbunya. Ini bumbunya simpel aja ya. Ada 1 batang daun bawang, 2 tangkai daun seledri. Kemudian ini saya tambahkan 1/4 sendok teh lada bubuk atau merica bubuk, 1/4 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur. Ada kira-kira 2 sendok makan bawang merah goreng ya. Nah, ini kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, sekarang siap dibentuk. Nah, untuk bentuknya bebas sesuai selera. Ini saya bentuk bulat kecil aja seperti ini ya. Nah, ini udah selesai semuanya. Sekarang kita sisihkan. Ini saya siapkan 1 butir telur ayam ukuran sedang. Kita kocok-kocok aja seperti ini. Nanti sebelum digoreng, ini perkedel kentangnya dicelup terlebih dahulu ke telur kocok ya. Nah, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Ini udah 10 menit ya teman-teman. Ini kita cek dagingnya. Selanjutnya kita matikan kompornya, masukkan irisan daun seledri dan daun bawang ya. Nah, ini diaduk-aduk sebentar, kita sisihkan terlebih dahulu ya. Ini ditutup kembali ya teman-teman. Nah, untuk takjilnya ini saya punya setengah sisir pisang kepok ya teman-teman. Ini pisangnya udah mateng. Sekarang kita kelupasin terlebih dahulu. Selanjutnya ini saya belah menjadi 2 bagian. Nah, untuk pisangnya ini lebih bagus teman-teman pakai pisang uli atau pisang lilin ya. Kalau di Batam namanya itu pisang lilin ya. Dia pisangnya itu harum ya teman-teman, dan rasanya itu nggak kelat ya. Nah, ini udah selesai semuanya, kita sisihkan. Selanjutnya kita siapkan flanya. Ini ada susu full cream.
Ini isi satu kotaknya itu 946 ml ya teman-teman. Saya tambahkan sedikit air jadi genap 1 liter ya. Kemudian kita tambahkan tepung maizena atau tepung jagung sebanyak 4 sendok makan munjung. Kemudian ini ada gula pasir sebanyak 5 sendok makan munjung. Selanjutnya saya tambahkan esen dari vanila sebanyak 1 sendok teh ya. Kemudian ini ada susu kental manis atau SKM sebanyak 120 ml. Kita masukkan semuanya. Aduk-aduk sampai semuanya larut. Kalau udah larut sekarang kita masak. Sementara itu kita masukkan juga ini ada margarin atau butter sebanyak lebih kurang 2 sendok makan ya. Nah ini kita masak sampai flanya ini mengental ya teman-teman, tetap diaduk-aduk. Jangan ditinggal-tinggal supaya nggak menggumpal. Nah ini udah berat flanya, sekarang kita masak sampai meletup-letup ya. Kalau udah seperti ini, sekarang kita matikan kompornya dan disisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya ini siapkan teflon, kemudian tambahkan margarin secukupnya. Kita akan panggang pisang yang udah dibelah tadi. Ini gunakan api yang kecil aja, kita panggang pisangnya ini sampai benar-benar matang. Nah ini saya tutup. Nah selanjutnya pisangnya ini dibalik, kemudian dioles kembali sama margarin. Kita masak kembali sampai kedua sisinya itu benar-benar matang ya. Nah ini udah matang ya teman-teman. Sekarang kita angkat pisangnya. Selanjutnya ini saya udah siapkan minyak. Minyaknya udah cukup panas. Ini kita goreng perkedel kentangnya. Sebelum digoreng dicelup terlebih dahulu sama kocokan telur ya. Ini jangan langsung dibalik ya teman-teman. Kita tunggu sebentar sampai bagian bawahnya itu agak kekuningan seperti ini, baru dibalik supaya nggak hancur, dan dimasak kembali sampai kedua sisinya itu kuning kecoklatan ya, atau matang. Nah ini udah matang, sekarang kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya ini saya udah siapkan minyak secukupnya. Saya akan menumis bumbu untuk sambal sotonya ya. Ini saya beli cabai giling di pasar ya teman-teman. Ini cabenya itu udah ada rasanya, udah ada asin. Jadi saya skip garam dan kaldu jamurnya ya. Ini kita masak sampai bumbu sambalnya ini benar-benar matang dan nggak bau langu lagi. Kalau udah matang sekarang kita sisihkan. Selanjutnya kita akan siapkan untuk minumannya. Ini kita masukkan terlebih dahulu batu es secukupnya. Kemudian ada biji selasi yang udah saya rendam. Selanjutnya ini ada cincau yang udah dipotong-potong. Kemudian untuk buahnya ini ada semangka yang udah saya potong-potong kecil-kecil seperti ini. Selanjutnya ada kolang kaling ya. Kemudian sebagai pewarna dan perasanya ini saya tambah sirup koko pandan secukupnya. Lebih kurang sebanyak 2-3 sendok makan. Selanjutnya kita tambahkan ini air minum suhu ruangan ya. Nah ini diaduk-aduk sampai semuanya larut dan tercampur rata. Kalau udah selesai, sekarang udah siap kita sajikan ya. Oke teman-teman, ini dia masakannya udah selesai. Untuk lauknya ini ada soto Padang. Untuk cara penyajiannya ini kita tambahkan pelengkapnya seperti kerupuk merah, ada bihun, ada perkedel kentang, ada daun seledri, daun bawang, kemudian bawang goreng dan sambal merah. Kemudian untuk takjilnya ini saya punya pisang berendam. Nah untuk pisang berendamnya ini resep lebih lengkapnya itu udah saya share di video-video saya sebelumnya ya teman-teman. Kemudian ini untuk minumannya ada es cincau semangka. Selamat mencoba, terima kasih banyak sudah menonton videonya sampai selesai. Semoga videonya bermanfaat, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Assalamualaikum, bye.